Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para bapak jemaah sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin mengkaji ayat-ayat Al-Quran ya secara bersambung dalam surat Al-Baqarah. Kita sekarang masuk di ayat 26. Sebelumnya membahas tentang kabar gembira ya, yaitu surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, berikutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu an yadriba masalan, untuk membuat perumpamaan ma ya, sekecil apapun ya, apapun perumpamaan itu, ba'udatan berupa nyamuk ya, dan perumpamaan dengan nyamuk, fama fauqaha, dan yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamun, maka mereka mengetahui annahul haqqu mir rabbihim, bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaqulun, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza masala, ya apakah yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini. Ya, sampai situ perkataan orang kafir. Ya, lalu berikutnya yudhillu bihi katsiran, Allah sesatkan dengannya, dengan perantaraan itu, katsiran banyak orang maksudnya orang kafir, wa yahdi bihi katsiran, dan Allah memberi petunjuk dengan perumpamaan itu banyak orang, maksudnya orang mukmin. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan tidak akan Allah sesatkan dengannya, dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik. Ya. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran ya kepada kita. Kaitan dengan ayat sebelumnya itu karena di ayat sebelumnya yang menyebutkan tentang orang-orang munafik, ya itu kan di situ Allah juga membuat perumpamaan ya orang munafik itu, yaitu masaluhum kamasalil ladzis tawqada nar. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Ya, ketika api itu menerangi di sekelilingnya, Allah padamkan. Perumpamaan orang munafik. Atau yang di ayat berikutnya, orang munafik itu seperti yang ditimpa hujan lebat, kasoibin, di sana ada kilat, ada petir. Mereka ketakutan, mereka takut mati. Ketika ada kilat cahaya, mereka berjalan, kalau tidak ada mereka berhenti. Jadi diliputi dengan ketidaktenangan sebetulnya dalam hatinya orang-orang munafik itu, ya, keraguan-raguan ya, dan seterusnya ya. Nah, ini kan ayat surah Al-Baqarah ini madaniyah ya, sebagaimana yang kita bahas. Jadi kalau kita hayati isi kandungannya, kita pahami latarnya, memang latar ketika Rasul dan sahabat di Madinah. Apa perbedaan latar antara Mekah dan Madinah? Kalau di Mekah tentu
di sekitar Rasulullah, para sahabat itu kan orang-orang musyrikin Mekah, para penyembah berhala Mekah. Ketika di Madinah, ya yang ada di sekitar Rasulullah kan tidak ada musyrikin Mekah di Madinah itu, ya kan, tidak ada. Di Mekahnya maaf, di Madinahnya itu tidak ada musyrikin Mekah. Yang ada orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, kan begitu ya. Nah ini ketika turun ayat yang tadi itu menyebutkan perumpamaan, ya orang-orang kafir itu di situ disebutkan secara umum dalam riwayatnya, sebab menunjuk orang-orang kafir, ya mereka mempertanyakan gitu ya. Ya, dan juga di ayat lain memberi perumpamaan dengan sesuatu yang rendah ya, seperti lalat. Terus dalam ayat ini seperti nyamuk. Ya, jadi orang-orang kafir menganggap masa Allah Subhanahu wa taala berbicara hal-hal yang rendah seperti ini gitu. Ya, karena mereka kan tidak percaya kepada Al-Qur'an. Jadi dianggapnya sesuatu yang rendah, yang remeh, yang kotor dan sebagainya. Ya, itu mereka anggap tidak layak Allah membicarakan itu. Padahal semua kan adalah ciptaan Allah. Bahkan tidak ada sekecil apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang sia-sia. Ya, sebagaimana dalam doa ya orang beriman di surat Al-Imran itu, di akhir surat Al-Imran, ma khalaqta hadza batila. Ya, tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Semua ada hikmah, mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu terlihat kotor, terlihat membahayakan, tapi di balik itu semua ada hikmah. Selain sebagai ujian. Gitu ya. Apa hikmahnya dengan adanya nyamuk itu? Manusia jadi berpikir bagaimana cara mengatasinya. Ya kan, dibuat obat nyamuk misalnya. Begitu ya. Untuk terhindar dari nyamuk, jadilah nilai penghasilan di situ dan sebagainya. Itu jadi banyak hikmahnya kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan. Ya, jadi Allah tidak malu di sini tidak berdiam diri ya. Ya, atau tidak ada yang menjadi penghalang bagi Allah. Ya. Begitu. Tentu ketika Allah menyebutkan suatu sifat untuk dirinya adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya ya. Tidak ada yang sama dengan makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak menyamai makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak malu, tidak enggan ya, atau tidak khawatir dan sebagainya. Tidak ada yang menjadi penghalang. Allah membuat perumpamaan sekecil apapun, walaupun itu dengan perumpamaan nyamuk. Makanya di Al-Quran ini juga banyak memuat perumpamaan sebagai gambaran agar kita manusia itu mau merenungkan gitu. Ya, itu dengan perumpamaan itu agar mudah untuk dibayangkan, jadi ada ilustrasi. Ya, dan semua yang Allah berikan perumpamaan itu tentu adalah perumpamaan yang sangat tepat, ya, yang sangat baik, sangat indah perumpamaannya itu. Ya, pasti akan membuat kagum orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan. Ya, misalnya nyamuk ini kan
Allah umpamakan seperti orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu seperti nyamuk ya, yang hanya memberikan kemadharatan kepada orang lain. Ya, juga yang menyebutkan nyamuk itu kalau lapar dia hidup, kalau kenyang dia mati. Ya kan, kalau kembung dia mati nyamuk itu. Nah, begitu juga orang-orang kafir. Ya, ketika mereka tubuh mereka, diri mereka penuh dengan dunia, artinya sudah sampai pada puncaknya mereka dibukakan segala sesuatu ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf itu, falam manasu ma dzukiru ya fatahna abwaaba kulli syai'. Ya, ketika orang-orang kafir itu lupa ya kepada mengingat Allah, mereka melupakan Allah, tapi nikmat yang mereka dapatkan itu semakin bertambah. Dibukakan jalan-jalan keberhasilannya itu di dunia. Ya, nah ketika mereka sudah mendapat itu semua, sudah kenyang, maka Allah akan mengazab dia. Datang ajal secara tiba-tiba. Ya, lalu setelah itu ya diazab di alam kubur, ya di dalam siksa neraka. Ini yang disebut dengan istidraj itu. Jadi istidraj itu, jadi kata Rasulullah, kalau kamu melihat ya seseorang ya dia itu durhaka kepada Allah, ya berbuat dosa, rajin berbuat dosanya, ya baik itu meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, tapi ternyata rezekinya lancar-lancar saja, malah terus bertambah, misalnya, bisnisnya terus berkembang, penghasilannya semakin banyak. Ya, nah itu namanya istidraj. Artinya Allah kasih ulur dulu dia, terus diulur orang ini gitu ya. Sehingga kalau orang itu sudah berada di posisi yang tinggi, ketika dijatuhkan itu lebih sakit. Berbeda kalau yang masih di bawah kan gitu, jatuhnya tidak seberapa. Tapi kalau semakin dikasih posisi tinggi oleh Allah di dalam dunia ini, maka langsung kemudian dijatuhkan dengan keras, dengan sejatuh-jatuhnya. Ya, itu akan menjadi suatu yang sangat perih ya balasannya itu. Nah, ini diantaranya orang kafir disamakan seperti nyamuk dalam hal tadi itu. Ya. Nah, apa di sini kemudian bahkan yang lebih rendah lagi dari nyamuk, termasuk lalat ya. Itu kan ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana menyikapi terhadap perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an ini? Adapun orang beriman, mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Apapun yang disampaikan dalam Al-Qur'an, mereka meyakininya. Ya, amanna bihi. Ya, kami beriman. Ya, kullu min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami. Ya, walaupun mereka belum mendalami, belum mengetahui misalnya pembuktian kebenarannya. Ya, karena kan tidak semua yang dalam Al-Qur'an itu bisa dibuktikan secara empiris. Ya, kalau hal-hal yang gaib kan nggak bisa. Mau diteliti bagaimana, manusia tidak nyampe gitu. Makanya itu dapat diterima ya dengan beriman. Ya, dengan beriman, ya apa bukti kita bisa beriman? Sudah kita bahas di ayat sebelumnya, bahwa kita beriman kepada Allah ya kita bisa melihat di alam ini pasti membutuhkan kepada satu pencipta. Ya, tidak lebih dari kehebatan alam ini, ya bukti yang ada di alam. Kemudian kebenaran kenabian Nabi Muhammad, ya dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dengan Al-Qur'an yang begitu hebat, ditantang untuk membuat satu surat saja. Itu adalah bukti untuk kita beriman. Ketika kita sudah sampai kepada keimanan, apapun yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, yang disebutkan Rasul dalam hadis, semua harus kita terima. Itu sudah
konsekuensinya seperti itu. Jadi beriman dulu, walaupun kita buktinya misalnya bukti secara jelasnya belum kita ketahui misalnya, nggak perlu orang beriman nggak perlu nunggu bukti, nunggu penelitian, riset dulu baru percaya. Ya, percaya dulu. Nah itu dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq, bagaimana percayanya dia. Makanya dia diberi gelar Siddiq. Siddiq itu sangat membenarkan. Setiap apa yang ada yang dibawa oleh Rasulullah dia benarkan. Nah itu kan khususnya ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya, Rasulullah melakukan Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ya, sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha, ya, lalu pulang lagi hanya dalam waktu 1 malam saja. Ya, nah maka secara akal manusia itu kan tidak akan bisa seperti itu. Kalau ukurannya akal manusia ini terbatas akalnya, sedangkan kekuasaan Allah tidak terbatas. Nah, ketika disampaikan orang-orang Arab kan tidak percaya. Ya, tapi Abu Bakar mempercayai. Bahkan yang lebih dari itu pun aku percaya. Sejak itulah Abu Bakar itu digelari As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang sangat percaya, sangat membenarkan. Ya kan? Nah, orang-orang yang seperti ini ya sekarang masih ada Pak yang meragukan. Ya, dan mereka justru terpengaruh oleh orang-orang yang tidak beriman. Ini celakanya orang-orang Islam. Ya, tapi metode berpikirnya, metode keilmuannya itu mengikuti orang-orang yang tidak beriman, orang-orang barat. Sekarang ada orang-orang muslim ya, lahir sebagai muslim di Indonesia. Misalnya bahkan mengenyam pendidikan agama sekalipun di pesantren, jadi santri. Lalu kemudian melanjutkan kuliah ke luar negeri, ke Amerika. Mereka di sana belajar apa? Belajar Islam, studi Islam. Tapi studi Islamnya bukan kepada para ulama, tapi kepada para orientalis. Jadi orang-orang barat, orang-orang kafir itu mereka juga mempelajari Islam. Tujuannya bukan untuk diimani, ya, tapi untuk dihancurkan. Ya, nah ini masih ada orang-orang seperti ini. Mereka melakukan penelitian terhadap Al-Quran. Ya, baik dari sisi kebahasaannya, dari sisi sejarahnya, tetapi dengan metode berpikirnya orang yang tidak beriman. Yaitu mengukur segala sesuatunya harus dengan yang empirik, ya kan? Begitu. Kalau tidak, makanya sekarang orang-orang yang ini, orang liberal ini, bebas ya, tanpa batasan, ya banyak yang meragukan misalnya Isra Mi'raj, nggak percaya Mi'raj, bagaimana Rasul bisa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Ya kan, padahal itu kan jelas diterangkan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari, hadis yang paling sahih. Ya, karena orang-orang seperti ini karena menurut mereka nggak masuk akal. Ya justru iman itu kan yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang gaib. Yang gaib tidak terjangkau oleh akal. Begitu. Nah, sekarang di media sosial itu sedang ramai lagi Pak, ada salah seorang profesor ya di Amerika, dia itu orang Indonesia, dia meneliti Quran segala macam, tapi tujuannya untuk mengkritik Al-Quran. Akhirnya ada dia menyimpulkan, menyebarkan yang menurut dia ada kekeliruan dalam Al-Quran. Ya, begitu diteliti dari sisi sejarah dan sebagainya misalnya. Padahal para ulama dulu juga sudah membahas ya kebenaran isi daripada Al-Quran.
Di antaranya misalnya yang mereka ragukan itu tentang kisah-kisah dari Al-Quran. Mereka teliti secara begini ternyata tidak sesuai katanya menurut mereka ini. Kayak misalnya pasukan gajah, ya bagaimana melakukan perjalanan yang jauh itu, gajah nggak mungkin bisa nyampe gitu. Iya, gitu ya. Jadi itu corak mereka itu. Ya akhirnya menjadi bimbang, mereka itu ragu-ragu. Ya padahal kalau iman itu kan kita harus meyakini semua yang ada dalam Al-Quran yang dijaga oleh Allah, dan ini terjaganya sangat luar biasa, Pak. Dari zaman Rasul sampai sekarang tidak ada perbedaan yang mendasar ya dalam pembacaan Al-Quran, dalam tulisan Al-Quran. Ya, adapun ada perbedaan qiraat itu semuanya terjaga periwayatannya, sanadnya. Ya. Itu ada ilmunya, bisa dipelajari, bisa ditelusuri. Sangat kuat sekali ya, penjagaan Allah terhadap Al-Quran ini. Ya, tapi mereka tidak peduli dengan itu, ya kan? Gitu, sehingga banyak keraguan-raguan yang mereka sebarkan. Nah, orang-orang awam ini kan melihat yang mereka gunakan tuh istilah-istilah ilmiah ya dari barat, istilah-istilah barat dan sebagainya, silau dengan itu semua, sehingga mengikuti, menganggap bahwa keilmuan yang sekarang berkembang itu kan dipimpin oleh barat, jadi ya kalau mau maju ikuti barat gitu. Termasuk mereka juga keilmuan mereka dalam hal agama, dalam hal Quran, dalam hadis juga diikuti, padahal mereka tidak berhak karena mereka tidak beriman. Ya, kalau dalam hal teknologi misalnya ya, hal-hal keduniaan ya itu bisa, bahkan kita harus membuat yang lebih hebat dari mereka. Tapi kalau dalam masalah akidah, dalam masalah Al-Quran, dalam masalah hadis, enggak layak mereka ikut. Justru jelas tujuan mereka untuk merusak Islam. Orang orientalis itu, ya kan? Itu makanya tidak benar ya kalau kemudian kita menyuruh belajar agama Islam justru kepada orang yang bukan Islam. Nah ini kan salah. Padahal para ulama Islam juga masih banyak. Ya kan? Nah ini digambarkan oleh Allah seperti itu ya. Kalau orang beriman dia akan yakin bahwa itu adalah semuanya kebenaran. Nah sedangkan orang-orang kafir mereka berkata, ya Allah apa yang inginkan gitu dengan perumpamaan yang seperti ini, yang remeh temeh ini. Gitu, mereka meremehkan. Berarti tidak ada satupun yang tidak berguna. Ya, semuanya mengandung hikmah yang sangat besar, pelajaran yang sangat besar kalau mau mentadaburi Al-Quran. Banyak mereka tidak mentadaburi Al-Quran dengan benar. Mereka hanya mencari-cari kesalahan mereka itu. Ya, cari seakan-akan ini bertentangan dengan ini. Padahal kalau mau diamati lebih dalam, lebih jauh, tidak ada pertentangan. Dalam Al-Quran makanya Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Karena orang yang belajar studi ya misalnya Al-Quran ini dicari ini itu belum tentu mentadaburi. Begitu. Belum tentu mentadaburi. Dia hanya fokus saja mencari kesalahan. Kalau mentadaburi itu ya artinya melihat makna-makna secara jauh, melihat maksudnya, kemudian menghubungkan dengan ayat-ayat lain, korelasinya seperti apa, sehingga mengetahui maksud yang sebenarnya dari ayat itu bagaimana. Itu mentadaburi. Nah kalau orang mentadaburi dengan benar, ya kan, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah. Kalau Al-Quran ini berasal dari selain Allah, lawajadu fihi tilafan katsirun. Niscaya mereka akan menemukan pertentangan yang banyak, kontradiktif yang banyak. Kalau karya manusia itu kadang suka ada kontradiktif di sini. Ini bilang ini, tapi nanti di tempat lain bilang ini, ada kontradiksi.
Ya, tapi di dalam Al-Qur'an tidak ada sama sekali kontradiksi. Walaupun secara zahirnya kelihatan bertentangan, tapi ada kompromi di antara dua itu. Ini maksudnya ini maksudnya ini. Ya, jadi kuncinya bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Qur'an, ya, menghayati makna-makna Al-Qur'an dengan benar yang didasari dengan keimanan. Ya, sehingga orang yang membaca Al-Qur'an, ya, meneliti, mengamati Al-Qur'an dengan keimanan, dengan pikiran yang sehat, gitu, akal yang sehat, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Makanya Allah mengatakan yudillu bihi katsiran. Allah sesatkan banyak orang dengannya itu. Ya, dengan melalui perumpamaan dianggap ini hal yang sepele, tidak layak ada ya dalam firman Allah misalnya. Sehingga mereka tidak mau menerimanya, menolak. Jadi menolak sebagian ayat itu sudah cukup untuk membuat orang itu keluar dari keimanan. Ya, jadi kalau beriman kepada Quran, ya harus beriman seluruhnya. Tidak bisa sebagai ada satu huruf atau satu ayat. Ya, jangan satu ayat, satu kata, bahkan satu huruf. Misalnya saya tidak beriman kepada ini, ya itu udah kafir. Ya, walaupun misalnya semua Al-Quran dia percaya, hanya satu ayat yang dia tidak terima misalnya, itu enggak beriman. Beriman itu harus utuh, harus full semuanya. Ya, gitu. Dan misalnya perempuan, misalnya saya semua beriman, tapi kalau pas ayat poligami enggak beriman, misalnya, karena enggak sesuai dengan perasaan, nah itu enggak bisa beriman. Ya kan, tidak bisa dihapus. Ya, ayat itu jelas. Jadi Allah banyak menyesatkan melalui ini dan juga banyak ya memberi hidayah. Nah, kalau benar kita pembacaan kita kepada Al-Quran, penghayatan kita, perenungan kita, justru kita akan lebih banyak petunjuk ya yang akan bermanfaat. Tidak hanya untuk akhirat, bahkan ketika di dunia pun itu kan banyak kemajuan di dunia ini diinspirasi oleh Al-Quran. Al-Quran ini selain menjelaskan bagaimana tentang ibadah, tentang kehidupan akhirat nanti, ya, tentang hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk kita lakukan, ya, juga memberikan penjelasan tentang alam dunia ini, gitu, alam semesta ini, di mana di sana banyak isyarat agar bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat di dunia. Dan itu ilmuwan Islam tuh banyak terinspirasi melalui ayat Quran. Misalnya Ibnu Haytham, ya, dia menemukan lensa, ya, mengamati bagaimana cahaya, gitu ya, sehingga sampai yang pertama kali membuat lensa itu, ya, Ibnu Haytham itu. Kenapa? Karena mentadaburi ayat Al-Quran. Kata Allah, la yastawil a'ma wal basir waladh-dhulumatu walan nur. Tidak sama antara orang yang buta dan antara orang yang melihat. Tidak sama antara kegelapan dan cahaya. Gitu. Jadi dari ayat itu direnungkan sampai tergerak, gitu ya, terinspirasi untuk meneliti bagaimana cahaya itu, pergerakan cahaya dan sebagainya. Ya, banyak akan melahirkan para ahli ilmu-ilmu baru yang bermanfaat untuk dunia ini. Kalau orang benar mentadabburi Al-Quran, ya kan, justru orang belajar Quran, mendalami Al-Quran akan maju, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun akan unggul, gitu. Orang yang mengikuti petunjuk Allah di dunia pun bisa unggul. Seperti Allah kisahkan kan tentang Nabi Sulaiman. Kerajaan, kehebatan itu tidak ada yang menandingi sebelum dan sesudahnya. Kenapa? Kan dia mengikuti petunjuk Allah, petunjuk wahyu yang Allah turunkan. Makanya Ratu Balqis pun kan, ya, ketika datang ke istananya Sulaiman terlihat seperti orang kampungan ketika
melihat di bawahnya ada air gitu ya, dia menyingkapkan roknya karena takut basah. Padahal kata Nabi Sulaiman itu adalah lantai kaca yang terbuat dari kaca, tidak akan basah, nggak perlu diangkat. Itu roknya itu, celananya itu. Jadi bisa akan hebat kalau orang mengikuti petunjuk Allah ini, akan mengungguli. Makanya orang-orang Palestina itu sekarang mereka banyak para ahli ilmuwan ya, meneliti Al-Quran dan sebagainya, sehingga melahirkan karya-karya teknologi jauh lebih ini dari bisa ya, seperti misalnya roket gitu yang bisa meluncur sampai melebihi apa yang ditemukan oleh Israel. Jadi sebetulnya orang-orang Muslim itu punya sumber ilmunya sendiri. Boleh kita mengambil dari mereka, tapi jangan membebek gitu, jangan taklid buta, tuturut punding kalau dalam bahasa Sunda. Jadi tidak ada kritik kepada mereka itu, kepada Barat. Ya, sehingga ilmu kita kebaca gitu oleh mereka. Tapi kalau kita bisa mengembangkan ya dengan inspirasi sumber ilmu kita bisa mengungguli mereka. Dan tidaklah Allah sesatkan dengannya itu kecuali orang-orang yang fasik. Nah, berarti menunjukkan fasik itu ada yang keluar dari Islam, ada yang masih Muslim. Disebut orang fasik itu artinya orang yang durhaka. Fasik itu durhaka, yang membelot, yang bengkok ya, membelot dari jalan yang lurus. Fasik itu secara bahasa kan membelot, itu bengkok secara bahasa. Sehingga orang yang durhaka ini baik itu kafir, tidak beriman, ataupun ada orang yang masih Muslim tapi kan dia misalnya berbuat dosa itu, yang melakukan dosa besar, nah itu juga disebut fasik tapi dia masih beriman. Jadi itu pembagian fasik. Ya, lalu disebutkan tentang sifat-sifatnya yang mereka itu melanggar ya perjanjian dengan Allah setelah dikuatkannya perjanjian ini umum ya, perjanjian untuk taat kepada Allah gitu ya, dan seterusnya. Bahkan ketika sejak dalam kandungan itu kan sudah berjanji. Ya, ketika ditanya alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka mengatakan qalu bala syahidna. Nah, itu perjanjian awal antara Allah dengan manusia itu. Tapi kemudian durhaka, tidak mau beribadah. Berarti melanggar perjanjian. Termasuk perjanjian dengan sama manusia dan seterusnya. Kalau di sini ahdallah ya. Dan juga memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Menyambungkan hubungan dengan Allah. Makanya ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan sesama manusia, agar disambungkan, jangan diputus. Termasuk juga dengan kerabat, keluarga, ya silaturahim termasuk di situ. Dan mereka berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Seperti itu ya pelajaran yang bisa kita ambil, kita renungkan. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang beriman yang selalu menerima setiap apa yang Allah sampaikan tanpa ada keraguan. Jadi orang beriman itu nggak boleh ragu, nggak ada keraguan. Dan kalau ada keraguan itu ciri orang munafik. Makanya berhati-hati ya belajar agama, belajar kepada orang yang salah, jangan sampai, atau belajar filsafat gitu ya, sampai sesuatu yang sudah yakin itu jadi dibuat ragu. Itu bahayanya belajar filsafat kalau tidak kepada orang yang benar gitu ya. Itu seperti itu Pak, sesuatu yang sudah diyakini dalam Islam itu dibuat ragu lagi gitu. Tapi kebanyakan sih mereka tidak benar-benar memahami ya ilmu yang diwariskan para ulama. Ya, mereka malas baca kitab-kitab pakai bahasa Arab lagi susah, bisa nggak bisa memahaminya. Tapi mereka sekarang suka gitu gandrung dengan
buku-buku yang ditulis oleh orang-orang barat atau oleh orang Indonesia yang jebolan barat, silau dengan istilah-istilah ilmiah gitu. Padahal kalau baca kitab para ulama itu nggak ada apa-apanya. Semua sudah ada alasan logisnya, argumentasi logis dari semua dalam Islam itu sudah ada oleh para ulama itu. Cuma mereka nggak baca. Inilah sebab kesesatan yang kita khawatirkan. Dan ternyata ketika saya lihat di Facebooknya itu kan banyak juga para pengikutnya itu. Ya, orang-orang awam nih kasihan, ya anak muda gitu merasa tergiur dengan tipuan mereka. Ya, dibungkus dengan bahasa-bahasa yang ilmiah, padahal isinya banyak sekali yang kontradiktif. Ya, jadi kalau misalnya mengatakan semua agama sama-sama benar, sama-sama, kalau semua benar kan antara agama dengan agama lain itu beda. Misalnya Islam meyakini Tuhan itu hanya satu, hanya Allah, tauhid. Sedangkan agama lain Tuhan banyak. Kalau dua-duanya benar kontradiktif gitu ya. Ini sebenarnya dalam pemikiran mereka tuh banyak yang kontradiksi. Baik, sampai di situ ya kalau ada yang ditanyakan. Di Al-Quran itu kan menyebutkan bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, sebelumnya. Arti membenarkan di sini apakah membenarkan, mengkoreksi atau membiarkan? Ini yang menjadi arti membenarkannya. Yang pertama, membenarkan kitab sebelumnya, artinya membenarkan bahwa itu berasal dari Allah, wahyu yang berasal dari Allah. Ya, ketika disebut kitab sebelumnya, artinya kan kitab yang masih asli, belum tercampur gitu ya oleh campur tangan manusia. Jadi yang masih asli Taurat, masih asli Injil, ya membenarkan itu semuanya dari Allah, ya, dan melanjutkan, jadi kelanjutan daripada wahyu itu yang sebelumnya, ya, dan juga hukum-hukum ya ataupun isi kandungan ayat sebagiannya kan ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu mengumpulkan ya wahyu-wahyu sebelumnya itu ada di dalam Al-Quran, tetapi juga diberi yang barunya yang tidak ada di kitab sebelumnya. Jadi makna membenarkan itu bukan berarti kemudian yang salahnya dibenerin, bukan, Pak. Karena kan Al-Quran juga menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi sudah mereka melakukan campur tangan terhadap Taurat yang asli itu. Jelas itu di dalam Al-Quran sering disebutkan. Yuharifun al-kalima amawadihi, itu merubah perkataan itu dari tempatnya, dirubah. Terus di omongan mereka dimasukin gitu. Yaktubu nabi aidihim, mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Nanti di ayat-ayat berikutnya itu dijelaskan. Itu kan dijelaskan, Pak, bahwa Taurat mereka rubah, Injil mereka rubah. Jadi yang dibenarkan itu ya yang aslinya saja. Begitu maksudnya. Oh enggak. Kalau yang aslinya enggak ada yang salah. Semua benar. Arti membenarkan itu benar membetulkan apakah? Bukan mengkoreksi, bukan. Kalau mengkoreksi berarti ada yang salah itu. Enggak. Jadi membenarkan itu mengiyakan ya, mengafirmasi gitu ya kalau bahasa ini. Ya. Bahwa itu benar. Adapun nanti hukum yang berbeda itu kan memang hukum yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya sangat terbatas kepada waktu dan generasinya, kaumnya. Ya tidak. Walau dengan Al-Quran ya beda kan, ada hukum yang baru kepada Nabi Muhammad itu. Tapi bukan berarti yang sebelumnya salah. Itu berlaku untuk zaman itu gitu. Kan tetap benar, tidak ada yang salah dalam wahyu Allah itu.
itu justru menjadi keimanan. Wahyu itu berasal dari Allah, tidak mungkin ada yang salah. Kalau meyakini ada kesalahan dalam wahyu Allah, nah ini udah cacat imannya. Ada kecacatan dalam iman. Gitu ya. Justru mereka orang-orang liberal ini semakin neliti, semakin banyak berarti yang mereka ragukan. Gitu ya. Jadi semakin runtuh iman mereka. Ini berbahaya sekali. Makanya kalau orang belajar Islam yang benar ya melalui kitab-kitab para ulama yang benar, itu nggak akan sampai terjerumus kepada seperti itu, keraguan-raguan. Karena akan puas akal orang itu kalau belajar ya karena para ulama itu sangat luar biasa keilmuan mereka itu dari tafsir dan sebagainya itu akan memuaskan akal. Ya. Begitu ya kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.